Firman, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya kurang semangat ini Pak. Salam itu untuk ibu, semoga yang jawab salam suaminya tambah sayang. Allahumma. Semoga yang jawab salam semangat, rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Dan semoga yang menjawab salam suaminya nikah lagi. Allahumma. Diamini Pak. Amini buatan Bu. Masya Allah. Ulangi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami cintai, kami hormati para ulama, para ustaz, para sesepuh, mobil khusus ketua takmir Masjid Ma'ruf Al-Ma'ruf ya. Semoga senantiasanya ketua takmirnya semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Semoga panitianya, mobil khusus takmirnya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Panjang umur, murah rezeki, dan semoga keluarganya harmonis dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan para pecinta-pecinta baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para perindu ridha Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kemudahan kepada kita semuanya, langkah kaki kita semuanya untuk bisa belajar bersama di masjid yang mulia ini, masjid yang penuh barakah ini. Dan insya Allah yang keluar dari tempat ini setelah pengajian juga menjadi istiqomah. Dan semoga para hadirin semuanya keluar dari tempat ini menjadi hamba-hamba yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaat beliau di hari yaumul qiyamah nanti. Dan semoga kita semuanya yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaat beliau. Dan semoga pada kesempatan sore ini menjadi perkumpulan muqaddimah, kelak nanti bisa dikumpul di surga bersama baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Pak, semangat Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Dompetnya gimana Pak? Aman Pak? Tanggal tua gitu. Semoga senantiasa diberi rezeki oleh Allah. Tidak usah takut tentang rezeki Pak. Ya. Binatang yang melata pun sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Semoga yang hadir di tempat ini pulang dari ini rezekinya
semakin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Pak, kami telat tadi, padahal kami berangkat tuh setelah sholat asar, panasin mobil, terus kita berangkat, ternyata Masya Allah ya, lumayan macet. Tadi kita ngebut, ya alhamdulillah sampai di tempat ini. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Baik para orang tua kami, kita berada di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan, bulan Sayyidus Syuhur, yaitu tuanya bulan. Ya, semua amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, bahkan pahala yang sunnah-sunnah itu bisa mendapatkan pahala yang wajib karena bulan Ramadan. Dan pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebarnya. Maka sungguh orang sangat merugi jika tidak memanfaatkan momen yang luar biasa ini. Maka yang punya dosa kepada Allah, sebesar apapun dosa kita, minta ampun kepada Allah, karena ampunan Allah, kasih sayang Allah lebih besar daripada dosa kita. Yang punya dosa apapun, dulu mungkin naudzubillah min dzalik, dulu mungkin pernah melakukan perzinahan, yang mabuk-mabukan, yang pernah judi atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah, minta ampun pada kesempatan kali ini. Dan pahala luar biasa, pahala puasa para kami luar biasa sekali pada hari ini. Yang pengen apa, minta hajat di bulan Ramadan. Pengen apa, minta hajat. Pengen apa, minta hajat. Insya Allah akan dikabulkan di bulan ini. Yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini para orang tua kami, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, insya Allah semuanya hafal ya, 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum ingin kami sampaikan, kami akan menyampaikan keutamaan pahala puasa Ramadan. Dikisahkan ada seorang sahabat yang namanya Tolha. Tolha ini salah satu 10 sahabat para orang tua kami yang dijamin masuk surga. Seorang sahabat Tolha pada suatu saat bermimpi. Sebelum bermimpi, kami ceritakan 2 kisah orang sahabat yang masuk Islam bareng, berjuang di agama Islam bareng. Ini 2 sahabat Pak, sahabat A dan sahabat B. Ini 2 orang apa-apa bareng. Pada suatu itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk melakukan perang. Dan sungguh betapa semangatnya di zaman Rasulullah, sahabat ketika perang itu semangat. Karena apa? Ingin mendapatkan gelar jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang, 2 sahabat tersebut saking semangatnya, yang satu sahabat meninggal para orang. Satu sahabat tersebut meninggal, dan satu sahabatnya masih hidup, dan satu sahabat tersebut melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa. Dan perjalanan 1 tahun meninggalnya sahabatnya tadi, beliau sakit-sakitan. Ketika beliau sakit-sakitan, akhirnya beliau meninggal Pak. Ibu, akhirnya sahabat tersebut meninggal. Ketika meninggal, barulah sahabat Tolha, beliau bermimpi 2 orang tersebut sahabat. Tolha ini di depan pintu surga bermimpi, ternyata orang yang pertama masuk surga bukan orang yang jihad. Yang masuk surga pertama yang dipanggil oleh Allah, teman yang ikut jihad tapi yang belum meninggal. Jadi temannya sudah meninggal yang jihad, yang belum meninggal tersebut, yang sakit, yang meninggalnya karena sakit itu dipanggil oleh Allah untuk masuk surga. Tolha bertanya-tanya, kenapa ya ini kok Allah memanggil hamba yang sakit-sakitan, kok masuk surga dulu daripada sahabatnya yang meninggal karena jihad. Ketika itu bertanyalah Tolha kepada sahabat pun heran, tidak percaya, masa sih Tolha hamba Allah yang berjihad meninggalnya sama orang lain sakit-sakitan, kok masuk dulu orang yang jihad. Akhirnya Rasulullah mendengar kabar tersebut, Rasulullah memanggil Tolha. Sini Tolha, ta'al Tolha. Ceritakan semuanya. Wahai Rasulullah, kenapa ya Rasulullah ada 2 sahabat, yang satu sahabat ahli perang, beliau meninggal dalam keadaan jihad, tapi yang dipanggil duluan sama Allah adalah orang yang sakit-sakitan. Apa kata Nabi Muhammad? Bukankah orang yang sakit-sakitan tersebut sudah melakukan kehidupan 1 tahun
setelah temannya sudah meninggal? Betul ya Rasulullah. Apakah teman yang tadi meninggal beliau melaksanakan puasa Ramadan? Betul ya Rasulullah. Baik, kalau begitu berarti orang yang sakit-sakitan pahalanya lebih banyak daripada orang yang jihad. Kenapa? Karena orang yang sakit-sakitan sudah hidup selama 1 tahun setelah temannya meninggal. Karena apa? Karena dia melakukan puasa Ramadan, menangi pula bulan puasa Ramadan. Dan kata Nabi Muhammad, pahalanya itu bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Jauh, pada beliau adalah ahli jihad yang meninggal dalam keadaan perang, tapi sahabatnya tersebut yang masih hidup meninggal setelah 1 tahun sahabatnya yang setelah perang tersebut. Beliau apa? Karena menangi bulan Ramadan. Pahalanya Pak, yang ahli perang antara bumi dan langit. Yang ahli puasa Ramadan di langit pahalanya, yang yang jihad di jalan Allah meninggal di bumi. Antara bumi dan langit jauh Pak. Tapi sungguh begitu luar biasa bulan puasa Ramadan. Inilah pahala yang sangat dahsyat di bulan Ramadan. Itu poin yang pertama. Maka jangan pernah remehkan bulan Ramadan ini. Yang semangat di dalam baca Al-Quran, ayo semangat, tujuannya khatam, biar cepat khatam. Terus baca, jangan lemes, jangan biasa wae kaya puasa Ramadan sebelumnya. Seperti hari-hari biasa, sungguh orang itu akan tidak beruntung. Ketika bulan Ramadan, yang tadinya 10 bulan Ramadan baca Al-Qurannya cuma 5 lembar, 1 lembar. Ayo di bulan Ramadan, one day, one juz. 1 hari 1 juz. Gampang Pak, serius. Insya Allah gampang. Kalau niat 1 hari 1 juz, sejam 1 juz nggak ada orang tua kami. Coba orang tua kami baca Al-Quran, fokus, ya kan, izin sama suamiku, saya mau izin ya, mau ngaji 1 juz, coba nggak ada sejam Pak. Kalau niat nggak ada 1 jam. Al-Baqarah pun ya, yang 3 juz itu nggak ada, yang 2 sampai 3 juz itu nggak ada 1 jam orang tua kami, apalagi 1 juz baca ya. Paling lama-lamanya misalkan Mas, tapi aku belum bisa baca, belum banter, ya paling 2 jam lah. Tapi fokus para hadirin, inilah tujuan kenapa kita di bulan Ramadan harus melakukan lipat ganda kebaikan. Maka karena pahalanya luar biasa. Itu poin yang pertama, yaitu tentang pahala bulan Ramadan. Poin yang kedua, para orang tua kami yang sudah dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkumpul di tempat ini, yang dikumpulkan Allah kan jasadnya, zahirnya. Oke. Ini semua kita dikumpulkan oleh Allah zahirnya Pak. Bu, di saat Allah sudah mengumpulkan kita zahirnya, jangan lupa batinnya juga kita sambungkan dengan orang-orang yang hadir di tempat ini. Bagaimana cara menyambung hati kita? Dengan cara kita mendoakan. Karena berkumpulnya jasad belum tentu hatinya bersih Pak. Kadang ya, mohon maaf Bu, kadang ya kita jasadnya baik, pakaiannya rapi ya, nyapanya enak, assalamualaikum ibu, ya gimana kabarnya, tapi ketika duduk bareng lihat Pak, itu loh jilbab itu loh, warnanya norak banget yuk. Ini hati loh kita tasnya menjeng banget, lenjeng. Wah, ini hati Pak. Padahal bertemu jasadnya kayaknya indah, sama kayak bapak-bapak sama. Wah, tasbih gede banget. Ini sarungnya paling isi utang. Ini jasad bertemu, tapi belum tentu hatinya bisa bertemu. Maka poin yang kedua yang ingin kami sampaikan, dan kami sering menyampaikan ke majelis siapapun yang sudah istiqomah di dalam majelis manapun, entah majelis Ahad, entah majelis Senin, entah majelis malam Jumat, ketika kita sudah dimudahkan oleh Allah bisa hadir dohir kita, bertemu jasad kita, maka pulang dari tempat ini jangan lupa doakan teman-teman yang hadir di tempat ini. Pernahkah kita mendoakan teman-teman yang satu majelis dengan kita? Ya Allah, itu ya Allah namanya Pak Joko, itu namanya Bu Tiwi, itu namanya Bu Nurul. Kami mohon ya Allah, teman satu majelis kami mohon ya Allah, rumah tangganya ya Allah, jadikan rumah tangga yang harmonis. Semoga suaminya makin sayang, berkailah segala kehidupannya. Pernah Bu? Pernah nggak doain teman-temannya majelis seperti itu? Insya Allah,
pulang dari tempat ini yang belum bisa mendoakan teman-temannya yang hadir majelis, ayo doakan. Doakan, dan bapak-bapak juga sama. Doakan takmir masjidnya agar istiqomah untuk menyelenggarakan acara-acara yang mulia. Teman-teman kita doakan untuk masuk surga. Doakan, jangan doa egois. Banyak orang yang doa egois. Ya Allah, semoga keluargaku masuk surga, suamiku makin sayang. Boleh gak doa pribadi? Boleh. Tapi alangkah dasarnya, mulianya ketika orang bisa mendoakan orang lain. Dan ini hadis Nabi para orang tua kami. Ini yang menjadikan kami belajar untuk mendoakan orang lain. Dengarkan dan perhatikan para orang tua kami. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhuril ghaib illa qala malak wa laka bimithli. Tidaklah satu muslim atau muslimat dia mendoakan temannya yang muslim, sesama muslim mendoakan tanpa sepengetahuan temannya. Jadi kita berdoa untuk si fulan tidak tahu apa yang kita doakan. Doa kebaikan, teman kita nggak tahu kalau kita mendoakan teman kita. Illa qala malak, kecuali malaikat berkata. Ini malaikat yang berkata loh orang tua kami, maka tidak ada dusta jika malaikat itu berkata. Illa qala malakun wal kabi misli, maka kamu akan dapat juga. Jadi doa kebaikan para hadirin itu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Bahkan doa yang paling mustajab adalah doa mendoakan saudaranya yang dia tidak tahu di hadapan kita. Kalau orang baik dengan kita, misal ya Pak Takmir ngasih sarung, doakan baik itu gampang. Di depannya kadang basa-basi, Pak, oh ya semoga berkah ya Pak, rezekinya lancar. Karena dikasih sarung. Coba nggak dikasih sarung, apa doakan Pak Takmirnya. Kasih peci, kasih mukena, Bu, rezekinya semoga lancar ya, berkah di depannya gampang Bu. Coba nggak dikasih rukuh Bu, bisa doakan kebaikan Bu. Dan tingkat puncak yang paling tinggi mendoakan orang yang sudah menyakiti kita. Wah, itu paling waliullah itu orang-orang soleh. Dan ini pilihan-pilihan Allah. Sudah menyakiti kita, keluarga kita sudah difitnah, bisnis kita sudah dihancurkan teman kita, sudah ditipu teman kita. Tak tahunya malam-malam kita berdoa, ya Allah, ampunilah teman hamba yang sudah nipu hamba ya Allah. Semoga ya Allah diberilah kesadaran, dan semoga keesokan harinya teman saya tidak menipu orang lain lagi ya Allah. Jarang orang mendoakan seperti ini para hadirin. Ketika kita disakitin, istri kita difitnah, suami kita difitnah, anak kita disakiti tetangga, apa yang kita doakan? Kebanyakan orang mendoakan, ya Allah, temukan neraka ya Allah, hancurkan aja rumah tangganya ya Allah, semoga ketabrak balinya ya Allah. Ya, hati-hati Pak. Orang yang mendoakan apa yang tadi kami sampaikan, illa qala malak, maka malaikat berkata kamu akan dapat. Yang doa kejelekan, maka banyak orang mendoakan semoga kamu ketabrak. Tak tahunya yang doakan ketabrak, tabrak duluan. Nah, ini banyak yang dilupakan oleh hamba-hamba Allah. Dan ini diajarkan guru-guru kami, semua ulama. Ini Nabi Muhammad sangat indah para orang tua kami, sangat indah para orang tua kami. Itu poin yang kedua. Jadi ketika lahir kita sudah dikumpulkan, sudah dikumpulkan oleh Allah seperti ini malam hari, atau setelah sholat subuh, sholat maghrib, atau setelah sholat tarawih, atau setelah sholat isya, doakan teman kita, ya Allah, semoga ya Allah teman-teman kami ya Allah, hamba-hambamu, umatmu yang tadi sore hadir di masjid Al-Ma'ruf ini, hamba mohon ya Allah yang sampai tersegi, mudahkanlah segala rezekinya. Yang lagi banyak hutang ya Allah, mudahkanlah untuk bisa membayar hutang ya Allah. Maka orang yang sudah gampang, mudah mendoakan orang lain, maka hatinya insya Allah bersih. Ketika hati bersih, jasadnya insya Allah bersih. Tapi kalau jasadnya sudah baik, belum tentu hatinya bersih. Tapi kalau hatinya bersih, jasad pun akan baik. Ketika melihat orang, tidak pernah melihat kejelekan orang lain. Ini belajar orang tua, ini belajar. Ini yang poin kedua ya. Tadi poin pertama, pahala puasa sangat dahsyat, bahkan pahala jihad kalah dengan pahala orang yang menjalankan puasa Ramadan. Yang kedua, poin kedua tadi bahwasanya yang kami sampaikan, jangan lupa yang sudah dimudahkan oleh Allah
hadir di tempat ini jasadnya, maka jadikan batin kita bisa mendoakan orang-orang yang hadir di tempat ini. Maka doa kita kebaikan akan dijawab malaikat, kamu akan dapat. Maka kenapa orang tua kami bisnis kita nggak lancar-lancar? Kenapa bisnis kita nggak berkembang-kembang? Kenapa bisnis kita kecil terus? Dagangan kita kecil terus, omsetnya kecil terus. Kenapa? Karena kebanyakan orang egois doanya. Justru tetangga kita yang punya usaha besar tidak pernah kita doakan baik, justru malah doakan, ya Allah tetangga saya semoga usahanya bangkrut. Nah kan, yang doakan bangkrut maka malaikat berkata, wala kabimithli, kamu pun akan dapat. Maka para orang tua kami yang punya bisnis, catat apapun jualan Anda, entah Anda jualan cilok, entah Anda jualan serabi, entah Anda jualan sembako, doakan orang yang memiliki usaha yang lebih besar daripada Anda, maka engkau akan mendapatkan hal yang besar. Usaha Anda akan makin langsung. Makin banyak yang cerita dengan saya, Mas, kenapa usaha dengan saya, jualan saya kok belum laris, kenapa? Saya tanya, emang bagaimana doanya? Ya doa sama Allah, ya Allah biar saya laris, ya Allah itu kok laris banget, ya Allah ya Allah kalau aku pelanggan, ya Allah. Ya pantesan gue orang yang tak pelanggan, bos. Nah kenapa emang Mas? Doanya saya ajari, ya Allah yang punya usaha dengan sebelah sana, ya Allah rezekinya luar biasa, pelanggannya luar biasa, kami mohon ya Allah jadikan usahanya makin laris, makin berkah. Kata Mas, lo kok doanya gitu Mas? Nah itulah kekurangan Anda. Anda egois dengan doakan, dan ketika Anda meresapi hadis ini, hadis Nabi Muhammad, maka ketika doa kebaikan Anda untuk orang lain, malaikat akan berkata kamu juga dapat. Di saat itu juga dia mempraktekkan 3 hari para orang tua kami, jualannya laris, alhamdulillah. Coba praktekkan Pak yang punya usaha. Yang punya usaha apa pun doain siapapun doain siapapun, siapapun. Maka usaha Anda jika ingin berkah, makin maju, doakan orang yang memiliki usaha lebih besar daripada Anda, jadikan usahanya semakin berkah mereka, maka Anda akan mendapatkan kebaikan tersebut. Poin yang kedua, poin yang ketiga, masalah takwa para orang tua kami. Kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan? Tujuannya agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, apa sih takwa yang sebenarnya? Apakah orang yang pakai peci disebut orang yang bertakwa? Apakah orang yang sering hadir majelis? Apakah orang yang bertakwa? Apakah orang yang memakai jilbab syar'i, ketutup auratnya semua, apakah orang yang bertakwa? Belum tentu. Definisi takwa yang sesungguhnya adalah bagaimana kita memiliki hubungan baik dengan Allah dan bagaimana kita memiliki hubungan baik dengan sesama manusia. Ada orang yang ahli bangun malam, ada orang yang tidak pernah lepas dengan sholat wajibnya, jamaahnya rajin, Tuhannya tidak pernah ditinggalkan, bangun malamnya selalu dilakukan, puasa Ramadan tidak pernah ditinggalkan. Tapi kalau remehin orang lain, tidak tegur sapa sama tetangga, tidak senyum dengan tetangga, maka belum dikatakan orang yang bertakwa. Atau sebaliknya, ada orang baik dengan tetangga, Bu tolong Bu dibantu kasih uang, Pak tolong Pak ini anak saya sakit bantu kasih uang. Ketika ada acara kerja bakti di masyarakat, dia selalu nomor 1. Suruh panjat pohon, tebang pohon, dia selalu nomor 1. Tapi ketika disuruh sholat asar, nggak mau. Ketika disuruh sholat subuh, nggak mau. Maka belum dikatakan orang yang bertakwa. Berapa banyak hamba Allah yang melakukan seperti itu para orang. Maka yang kami sampaikan, ini hadis Nabi juga. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inna fulana taqumul laila wa tasumun nahara. Ya Rasulullah, ya wahai sahabatku, kenapa? Ya Rasulullah, ada seorang wanita ya Rasulullah, taqumul laila wa tasumun nahara. Dia sering bangun malam ya Rasulullah, wa tasumun nahara, dan dia selalu puasa di siang hari. Selalu kebaikannya luar biasa, baca Al-Qur'annya luar biasa.
Tapi cuma satu ya Allah kekurangannya. Apa para orang tua kami? Kekurangannya cuma satu ya Rasulullah. Apa wahai sahabatku? Wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Satu tak ya Rasulullah. Apa wahai sahabatku? Orangnya selalu mengganggu tetangga dengan lisannya. La khaira fiha, kata Nabi Muhammad. Fa innaha min ahlina. Tidak ada kebaikan wanita tersebut. Fa innaha min ahlina. Sesungguhnya wanita tersebut adalah ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kami mendengar hadis ini luar biasa. Orangnya pada sering bangun malam loh Pak. Baca Al-Qur'annya tidak pernah telat. Hatamnya sering. Sholatnya luar biasa. Infak ke masjid luar biasa. Tapi kalau ngomong sama tetangganya lengkit, kalau ngomong sama tetangga bikin sakit hati tetangga tersebut, tidak ada kebaikan di wanita tersebut. Fa innaha min ahlina. Sesungguhnya wanita tersebut adalah ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati gini. Ibu, bapak semuanya hati-hati. Hati-hati yang sudah rajin sholat, jangan pernah remehkan tetangga. Coba bayangkan Pak, orang yang ahli sholat sama tetangganya kurang ajar, suka bikin sakit hati, kata Nabi Muhammad tidak masuk surga, dia ahli nerakanya. Bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan suami kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan saudari-saudari kita? Ngomongnya lekit, bikin sakit hati tetangga, menyebabkan manusia tersebut tidak masuk surga. Bagaimana dengan ibundanya yang dibikin sakit hati? Kalau ngomongnya lekit sama ibundanya, kalau ngomong sama istrinya lekit, bikin sakit hati. Ngomong sama suami, bikin suami sakit hati. Mau masuk surga lewat mana hamba tersebut? Hati-hati para orang tua kami semuanya. Sayangi ibunda, ya, sayangi ibunda, sayangi istri Anda, sayangi suami Anda. Sayangi orang-orang yang berada di rumah kita terlebih dahulu. Setelah itu baru keluar dari rumah kita. Siapa? Tetangga kita, teman kita. Kadang ada orang tua kami luar biasa, sama temannya baik minta ampun, suka traktir makanan Pak. Ngobrolnya nggak pernah yang namanya bosan sama teman. Ngopinya luar biasa, ngobrolnya sampai berjam-jam, suka traktir temannya. Tapi sungguh alangkah celakanya, sama istrinya tidak pernah ngobrol, sama ibundanya tidak pernah ngobrol, sama ibundanya istrinya tidak pernah ditraktir makan enak Pak. Ini mau masuk surga lewat mana hamba tersebut? Jangan sampai ibadah yang kita lakukan untuk Allah, kebaikan yang kita lakukan untuk Allah itu sia-sia Pak. Sia-sia. Boleh gak baik sama teman? Boleh, sangat dianjurkan baik sama teman. Tapi pikirkan ibunda Anda, teman ditraktir makan sate, teman ditraktir makan lentek apa? Sate kata, dikasih makanan yang luar biasa teman. Ibundanya ditraktir goreng, ibundanya ditraktirnya bubur kacang hijau. Wah, yang mau ditembak ini pulang dari teman habis traktir teman-temannya sate. Nawari sama istrinya apa Bu? Yang saya tadi habis makan, mau nggak saya beliin bubur kacang hijau? Baik, emang baik. Kenapa nggak dikasih sate juga? Aduh, duitnya nipis ini. Wah, sama istri bilangnya nipis, sama teman nggak nipis. Atau sama aja ini istri, dia kan para istri sering traktir temannya mungkin di kafe di mana makan enak, sama suaminya yang saya habis makan, mau nggak saya bawain bakmi pecel? Padahal ntar mau sate. Nawari bojone bakmi pecel, dia kayak sate Pak. Gini bapak-bapak yang muda yang suka sate. Kalau ditawari istri Pak, milih sate apa bakmi pecel Pak? Nih Pak, bakmi pecel apa sate Pak? Pasti pilihnya sate. Nah ini Pak, kebanyakan hamba Allah keliru, kekurangan di dalam melakukan kebaikan. Nomor satu kan ibunda Anda. Untuk suami, nomor satu kan ibunda Anda. Untuk istri, nomor satu kan suami Anda. Tapi keluarga yang baik harus menomorsatukan orang tua. Nah itu kuncinya Pak. Suami harus utamakan
orang tua, istri harus utamakan suami, tapi rumah tangga yang baik yang dia mengutamakan orang tuanya. Jadi saling support. Istrinya semangat bantu ibundanya, suaminya semangat. Oh ya nggak apa-apa. Sayang, bunda, kalau kamu ingin keluar harus izin saya. Kecuali kalau kamu ingin keluar ketemu orang tua, nggak usah izin saya, nggak masalah. Wah, ini suami hebat. Ya, maka dari itu para hadirin, ini tentang takwa. Jangan sampai kita cuma ahli ibadahnya Allah, sujud ruku, tapi gak baik sama istri. Sujud ruku, tapi gak baik dengan ibunda kita. Bagaimana cerita Alqamah di zaman Nabi Muhammad SAW? Mungkin para hadirin tahu kisah Alqamah. Beliau ahli sholat, ahli puasa, sama istrinya baik banget, tapi cuma satu kekurangannya, zalim sama ibundanya. Ketika Alqamah ingin meninggal, apa yang dirasakan Alqamah? Tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan ketika sahabat Nabi berkunjung ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini Alqamah susah meninggalnya Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah Alqamah masih punya ibunda? Masih ya Rasulullah, panggil ibundanya. Atau kalau ibundanya tidak bisa untuk datang kepadaku, maka aku akan datang kepada ibundanya. Ketika itu sahabatnya bertanya kepada ibunda, engkau dipanggil Nabi Muhammad, engkau dipanggil Rasulullah. Tapi jika engkau tidak bisa bertemu Rasulullah akan datang menemuimu. Apa kata jawaban ibunda tersebut? Kalau yang menyuruh Nabi Muhammad, aku akan datang kepada Nabi Muhammad. Disitulah cerita, wahai ibunda, ini anakmu Alqamah. Betul? Ya betul. Apa yang dilakukan Alqamah selama hidupnya? Ya Rasulullah, Alqamah emang rajin ibadah kepada Allah. Alqamah sayang istrinya, tapi dengan sayang tidak pernah menghormati ya Rasulullah. Meminta tolong tidak pernah dibantu, meminta makan harus ngomong istrinya terlebih dahulu. Dan itu membuat saya sakit hati selama saya hidup dengan Alqamah ya Rasulullah. Baik, ibu mau maafin Alqamah enggak? Alqamah susah ini meninggalnya, Bu. Tidak ya Rasulullah, saya tidak akan memaafkan Alqamah. Baik ibunda, kalau ibu tidak mau memaafkan, saya akan menyuruh sahabatku untuk ambil kayu bakar dan akan aku bakar Alqamah. Gak bisa, la ilaha illallah, gak bisa. Sakarat terus para Allah kami. Sakarat. Akhirnya mendengar ingin Alqamah dibakar oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya. Pada saat itu juga Alqamah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi Allah, mulai hari ini akan aku maafkan segala kesalahan Alqamah. Di saat ibundanya benar-benar memaafkan secara ikhlas, akhirnya Alqamah bisa menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para orang tua kami, para pecinta Nabi Muhammad, ayo yang sudah baik sama manusia, yang sudah bantu adiknya, kakaknya, yang sudah baik sama suami, yang sudah baik sama istri, ayo perbaikilah hubungan kita sama Allah. Sholatnya diperbaiki, puasanya diperbaiki, ya, yang sudah baik sama Allah, ayo perbaiki sama manusia. Jangan kita sombong, maka kesombongan akan menjadi kehancuran di dalam diri kita. Bagaimana kisahnya iblis, setan tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena sombong. Aku lebih baik daripada dia karena aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Karena sombong iblis, Bu, akhirnya iblis akan kekal di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan satu kisah terakhir orang tua kami. Ada seorang ulama, ustaz yang sangat luar biasa. Itu hidupnya di pegunungan. Dan ada seorang preman pasar yang ingin bertobat dan hijrah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seorang preman tersebut dikasih tahu, itu loh di sana ada ustaz. Jadi preman tersebut ingin naik ke gunung tersebut, ingin menemui ulama tersebut, ingin menemui ustaz tersebut agar dia bisa bisa hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan pas waktu itu seorang ulama tersebut, dia hidupnya selalu di atas gunung. Dia tidak pernah turun kecuali ketika makanan keperluan dapurnya habis, Pak. Akhirnya seorang ulama tersebut turun juga ke pasar. Niatnya mau ke pasar, mau beli belanjaan. Di tengah-tengah, subhanallah,
Dua orang tersebut bertemu, ulama dengan preman. Jalan gunung setapak, jadi ketika ketemu berpapasan, Pak. Tapi coba lihat dan perhatikan, seorang ulama yang bertahun-tahun ibadah kepada Allah, yang sudah terkenal kealimannya oleh masyarakat, tapi ketika bertemu preman tersebut yang ingin taubat kepada Allah, langsung ulama tersebut memandang rendah sang preman. Iki loh mata sampah masyarakat, ini loh mata sampah masyarakat, wis tatoannya aneh banget. Jadi merendahkan ketika dia bertemu berpapasan. Tapi para orang tua kami, seorang preman tersebut memandang ulamanya dengan memandang ta'zim, penuh hormat, dan sungguh luar biasa ulama tersebut. Jadi sangat terharu, penuh hormat ketika bertemu ulama, tidak pernah memandang sedikit pun preman tersebut pernah memandang rendah. Akhirnya para hadirin, alhasil apa? Di saat itu juga semua kebaikan yang Allah berikan kepada ulama tersebut langsung ditumpahkan kepada preman, dan preman itu dosanya langsung ditumpahkan kepada para ulama tersebut. Langsung derajatnya turun drastis. Ayo Pak, apa yang mau kita sampaikan? Saya bukan yang paling pintar di tempat ini, tapi kami ingin menyampaikan kebaikan agar umat Nabi Muhammad tidak salah di dalam melakukan kebaikan. Jangan sombong. Ayo bersihkan semua penyakit hati yang ada pada diri kita. Mumpung bulan Ramadan masih awal, ayo Pak, Ibu, Ibunda semuanya, Ayah Anda semuanya yang punya salah dengan orang tua, ayo minta maaf. Bukan cuma lebaran tok Pak minta maaf. Kawailah minta maaf ke lebaran. Jangan seperti ini Pak hadir. Yang punya salah dengan orang tua, ayo minta maaf pulang dari tempat ini. Yang masih cekcok dengan tetangga, ayo pulang dari tempat ini, minta maaf. Yang punya salah dengan istri, minta maaf. Kalau malu suami, minta maaf dengan istri, chat lewat WA. Saya salah satu orang kalau minta maaf sama istri, kalau nggak bisa ngomong langsung, saya SMS Pak, saya WA. Aduh aku tak bisa marah istri. Aduh saya tolip sama istri, saya minta maaf lewat WA. Saya salah satu orang yang ketika minta maaf lewat WA dulu, baru istri saya enak, baru saya minta maaf langsung. Minta maaf sayang, saya minta maaf, belum bisa menjadi ayah yang terbaik untukmu. Maaf tadi saya punya salah, saya bentak kamu, maaf gini. Saya belum baik untuk kamu dan untuk anak-anak kamu. Akhirnya istri saya, oh iya nggak apa-apa Pak, mungkin itu bapak lagi capek dan sebagainya. Akhirnya ketemulah di rumah, barulah pelukan indah. Indah, semuanya indah kalau damai, cinta, semuanya indah. Tapi kalau dengki, penuh dendam, itu akan sampai di dunia dan sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo yang sudah semangat baca Al-Qur'an di bulan Ramadan, yang sudah semangat bangun malam tapi masih punya masalah dengan saudara-saudarinya, ayo minta maaf mulai hari ini. Jangan sampai amal ibadahmu di bulan Ramadan sia-sia semuanya. Salat tarawihnya sia-sia karena masih dengki dengan orang lain. Salat malamnya sia-sia. Salat apapun sia-sia di bulan Ramadan. Sebelum hati ini beres semuanya, beres, ayolah minta maaf, minta maaf, minta maaf. Dan orang yang memulai untuk damai ini pahalanya lebih luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan gengsi Bu, yang sudah disakiti minta maaf duluan, jangan gengsi. Minta maaf dan pulang dari ini semoga yang sudah ahli puasa, ahli bangun malam, ahli sholat, semoga baik sama manusia. Yang sudah baik sama manusia tapi masih lupa dengan Allah, ayo mulai hari ini keluar dari tempat ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa yang sesungguhnya, yang baik sama Allah dan baik kepada sesama manusia. Jangan cuma baik sama Allah ataupun sebaliknya. Kalau kita cuma baik sama Allah atau sebaliknya, maka belum dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Udah Pak Tani, siap segini. Masih berapa menit? Tanya jawab. Baik, monggo masalah hati. Ada yang mau tanya jawab?
juga boleh. Kalau kami bisa jawab, jawab sekarang. Kalau nggak bisa jawab, nanti kami sampaikan ketemu yang akan datang. Ya. Monggo barangkali di pihak ibu-ibu, bapak, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa, ya. Oh, tambah 10 menit lagi. Oke. Baik orang tua kami. Sebenarnya masalah takut itu panjang sekali ya. Ya, panjang sekali. Poin yang pertama yang tadi kami sampaikan, pulang dari tempat ini maafin, ya. Yang punya salah sama orang tua, ayo maafin para tua kami. Nah, ini khusus ini. Biasanya ibunda-ibunda, bapak-bapak yang punya orang tuanya sudah tua, dia sakit-sakitan, jangan malas di dalam merawatnya. Karena di surah Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk baik kepada kedua orang tua kita, kedua orang tua kita yang masih dalam perawatan kita. Walaupun dia sudah berumur, masih dalam perawatan kita, fala taqul lahumā uff. Jangan katakan uff. Uff itu kalimat yang membuat ibunda itu sakit hati. Nah, tolong beliin cabai. Kok sikit. Nah, itu udah kalimat uff. Ya. Apalagi kalau membantah. Berapa banyak hamba Allah yang durhaka dengan orang tua. Hati-hati Pak. Ibunda dipikirkan. Yang punya ibunda rawat dengan baik. Ya. Yang tua-tua justru para orang tua kami yang memikirkan ibundanya di saat sakit, disitulah Allah akan berikan pahala yang dahsyat untuk hamba tersebut. Tapi yang sering kami temukan, Masya Allah, ibundanya sering dimarahi. Saya dapat kisah dari Ustadz Adi Abdillah. Beliau salah satu guru kami. Saya ketemu Ustadz Adi Abdillah itu belum lama Pak, tapi hatinya nyambung. Ya, saling support dakwah, hatinya sambung. Ustadz Abdillah bercerita, Mas Firman, dia Ustadz gimana? Saya waktu umroh ketemu anak dan kedua orang tuanya itu umroh bersama. Tapi ya Mas Firman, kenapa Ustaz? Luar biasa, subhanallah anaknya. Kenapa anaknya? Saya tanya, kenapa Ustaz anaknya? Orang tuanya Bu, kencingnya tidak bisa dikontrol. Di hotel-hotel, dia berada di hotel, mau ke toilet, ternyata kencingnya di lantai. Tapi anaknya senyum sama orang tuanya, ayah, nanti besok ya, atau nanti kalau mau kencing lagi di kamar mandi ya. Dan kencingnya itu dipel, merembes, ngompol dipel, nggak marah. Piye toh ya, piye toh kok, yang minum, ya dan sebagainya lah, kata-kata kasar dikeluarkan. Nggak ada dari anak tersebut. Sampai Ustadz Abdillah husnudon, inilah orang soleh yang di hadapan Allah yang ahli surga. Dan coba ibu cari, bapak coba cari, atau anak-anak ibu ini ketika disuruh, apakah langsung beranjak untuk membeli apa yang kita suruh, atau berantem mulut dulu? Dan berapa banyak dari kampung ke kampung, dari rumah yang rumah, yang durhaka terhadap orang tuanya. Masya Allah, itu cerita langsung, ya Ustaz, Masya Allah, kita pun belajar masih susah. Kadang setan ini yang luar biasa, hawa nafsu ini yang luar biasa. Maka pulang dari ini baik sama orang tua. Ketika sudah baik sama orang tua, jangan lupa istrimu, suamimu. Baiklah sama suami Anda. Ketika mau keluar, izin sama suami Anda. Ketika Anda keluar dari rumah dan tidak izin dengan suami, sungguh dosa itu istri. Hati-hati Pak. Ya. Pertanyaannya ini, kalau istrinya pada keluar, izin gak Pak ini Pak? Pada izin gak Pak? Izin buatan istrinya keluar. Alhamdulillah ada yang mau izin.
Mungkin ada yang batinnya, oh nah Ustaz, om blender metu TV, rampok. Apalagi keluar dalam keadaan marah. Hati-hati barakallahu fikum. Semuanya harus baik dengan ibunda, dengan suami, dengan anak kita, dengan saudara-saudara kita. Nah ini saudara-saudari ini, saya sering dengar keluhan saudara, saudari, kakak dan adik, apa para hadirin, rebutan waris. Berapa banyak ya Allah, kami dengar lagi rebutan waris, apalagi kerebutan waris. Waduh, sedikit hak yang kau ambil dari saudaramu tanpa sepengetahuan saudaramu, maka itu sungguh berdosa, sangat berdosa. Contoh, kursi, misalkan di rumah punya kursi kecil nih, kamu tanpa meminta izin dengan saudara-saudaramu tiba-tiba ngambil, nyomot di dalam rumahmu, dan sebenarnya itu hak untuk semuanya, itu menjadikan sebab Anda masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak Pak kami temukan orang yang cerita, ya Allah Mas, aku diambil hartanya oleh saudara-saudariku. Kasihan Pak, orang yang merebut waris dengan saudaranya itu mendapatkan 3 dosa. Yang pertama, dosa kepada orang tuanya yang menyakiti hati orang tuanya. Orang yang merebut waris langsung dosanya 3, Bu. Yang pertama, dosa kepada orang tuanya karena menyakiti hati orang tuanya. Yang kedua, ya, karena memutus tali silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga hamba Allah yang memutus tali silaturahim. Itu dosa yang kedua. Dosa yang ketiga adalah mengambil haknya saudara. Sungguh sangat kasihan orang yang merebut waris. Ayo, yang masih belum beres dengan warisan dengan saudaranya, minta maaf, ayo kembalikan hak. Enak orang tua kami kalau anak-anaknya kita tuh ahli ibadah, ngerti ketika ahli waris. Kami pernah merasakan waris keluarga saya baru beberapa bulan. Saya tanya, ini mau dibagi menurut Al-Quran atau menurut kakak pertama? Kalau menurut Al-Quran bagiannya segini-segini, kan perempuan dapatnya lebih sedikit ya. Apa kata adik saya? Mas, bagi secara Al-Quran. Wah, saya dengar luar biasa. Kadang ada wanita, bagilah yang rata. Nah, boleh gak bagi rata para orang tua kami waris? Boleh, dengan syarat kakak pertama Anda meridhoi. Kebetulan kakak saya juga cowok, ya kan? Saya ngomong, Mas, ini misalkan adik kita mau bagi barang, ya kan? Misalkan dapat 100 juta, kita bagi semuanya rata. Misalkan anak 5 20 juta, atau mau bagi secara Al-Quran. Kalau kakak saya, kalau adik saya membutuhkan dan lebih membutuhkan daripada saya, misal bagi rata nggak masalah. Tapi ketika kakak saya yang pertama sudah meminta bagi rata, ketika saya tanya sama adik saya yang cewek, jangan bagi rata Mas, bagi secara Al-Quran. Masya Allah, saya dengar langsung enak orang-orang. Kenapa kok bagi secara Al-Quran? Karena laki-laki itu kebutuhannya banyak, ya, menafkahi istrinya, menafkahi anaknya. Tapi kalau istri, kalau wanita sudah dinafkahi suami, makanya pembagian yang paling indah pembagian Al-Quran, ya. Masya Allah, semoga kita dipilih oleh Allah, hamba-hamba Allah yang senantiasa dibimbing oleh Allah menjadi hamba yang baik dengan Allah dan baik sesama manusia. Kami doakan pulang dari tempat ini semoga semuanya baik. Yang belum rajin sholat, ayo rajin sholat. Yang belum rajin senyum sama tetangganya, ayo senyum. Coba Bu, bayangin kalau ada tetangga lewat naik motor apa naik sepeda, kita lagi duduk-duduk di teras kita, nyelonong tok, rak senyum orangnya, Ibu, piye rasane? Langsung lah. Jadi bahan gunjingan. Coba Pak, kalau ada orang anak muda atau bapak-bapak lewat di teras bapak naik motor, naik sepeda, jalan tok, tidak mau tahu gimana rasanya Anda. Maka jika Anda tidak mau merasakan hal seperti itu, maka ketika kita melewati tetangganya sapa,
Assalamualaikum, kalau nggak bisa assalamualaikum belum terbiasa, monggo ibu, monggo pak, nyuwun sewu. Jadikan orang yang disapa itu senang, maka aku akan mendapatkan pahala. Ya, ayo mulai pulang dari tempat ini kita biasakan menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Doa yang bisa kami sampaikan, kita tutup dengan doa biar makin berkah dan semoga doa pada sore hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak sia-sia mendapatkan pahala kemuliaan di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma irhamna wa la tu'adzibna وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تهرنا واكرمنا ولا تهنا واثنا ولا تسر علينا انك على كل شيء قدير اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله. Pada sore hari ini ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat mulia, di tempat penuh barokah, di acara yang mulia, maka kami mohon ya Allah, keluarkan kami dari tempat ini menjadi orang-orang yang mulia di hadapan-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang berkumpul di tempat ini maupun yang mendengar suara ini, kami mohon ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Dosa kami amat banyak ya Allah, dan kami ya Allah sungguh sangat takut dosa ini ya Allah. Jika Engkau belum mengampuni kami di saat kami ingin meninggal ya Allah, maka kami mohon ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami ketika kami masih hidup ya Allah. Seluruh anggota tubuh kami banyak dosa ya Allah, maka ampunilah ya Allah. Mulut, lisan ini ya Allah sering menggunjing tetangga, sering hibah tetangga, sering menggunjing orang lain ya Allah, maka kami mohon ya Allah, di tempat yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh ampunan ini, di bulan yang mulia ini, kami mohon ya Allah, ampunilah dosa lisan ini ya Allah. Tangan kami pernah memukul orang lain, tangan kami pernah mengambil hak orang lain, maka kami mohon ya Allah, ampunilah dosa kedua tangan ini ya Allah. Mata kami pernah melihat yang haram, mata kami pernah melihat yang haram ya Allah, maka ampunilah segala dosa mata ini ya Allah. Telinga kami ya Allah sering dan suka mendengar gibah orang lain, maka ampunilah seluruh dosa telinga kami ya Allah. Kaki ini ya Allah pernah melangkah ke tempat maksiat ya Allah, kaki ini pernah melangkah di tempat maksiat, maka kami mohon ya Allah, ampunilah segala dosa kaki kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan seluruh anggota tubuh kami ya Allah untuk menjalankan perintah-Mu. Lisan ini jadikan ya Allah untuk hobi senang berzikir, hobi senang baca Al-Quran, hobi senang mengatakan kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kedua tangan ini ya Allah tangan yang memberi, sering memberi kepada orang lain, tangan yang sering memberi kepada orang lain ya Allah. Dan jadikan mata ini ya Allah mata yang melihat Al-Quran, mata yang sering melihat hadis, mata yang sering melihat kebaikan yang Kau ridhoi ya Allah. Dan ucapnya ya Allah, kami mohon seluruh anggota tubuh kami, jadikan ya Allah anggota tubuh kami ini supaya ya Allah baik terhadap-Mu, melakukan ibadah kepada-Mu dan menjauhi segala larangan-larangan-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki, luaskan rezekinya ya Allah. Engkau sebaik-baik memberi rezeki ya Allah. Yang masih banyak hutang ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Rabb, yang Zat Maha Kuasa dan sangat mudah untuk merubah hamba-Nya ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, yang masih banyak hutang, kami mohon ya Allah, mudahkanlah dan bantu dia ya Allah untuk bisa membayar hutang-hutangnya ya Allah, dengan rezeki-Mu yang halal, dengan rezeki-Mu yang penuh barakah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, dan kami mohon ya Allah, dan kami mohon ya Allah, berilah kami rezeki yang penuh halalan dan barakah, rezeki yang cukup halal dan barakah ya Allah, rezeki yang cukup halalan dan barakah ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, panjangkan umur guru-guru kami ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah, panjangkan umur kaum muslimin dan muslimah dalam keadaan taat, sehat walafiat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan dari prasangka buruk apapun,
Jauhkan dari penyakit hati apapun, entah itu penyakit dengki, sombong, kikir, rakus, dan apapun penyakit hati kami mohon ya Allah, bersihkan dari itu semuanya ya Allah, dan bencikan kami dari segala kemaksiatan, bencikan kami dari segala kemaksiatan apapun ya Allah. Kami ingin ya Allah puasa Ramadan kami diterima ya Allah, maka terimalah setiap puasa yang kami jalankan ya Allah. Kami ingin ampunan-Mu, ampunilah. Kami ingin ya Allah kasih sayang-Mu, maka kasihanilah kami, cintailah kami di saat kami masih hidup ya Allah. Kasihanilah dan cintailah kami di saat Engkau ingin menyambut nyawa kami, dan kasihanilah dan cintailah kami di saat nanti di padang mahsyar ya Allah, di akhirat kelak ya Allah. Karena tidak ada cinta dan kasih kecuali cinta dan kasih dari-Mu ya Allah. Maka siapapun yang berkumpul di tempat ini kami mohon ya Allah, di padang mahsyar ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang dikasihi, hamba-hamba-Mu yang disayangi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berilah semangat kami, jangan jadikan kami malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Jangan jadikan kami hamba-hamba yang malas ya Allah, tapi jadikan kami hamba-hamba yang semangat untuk melakukan amalan-amal bulan Ramadan. Dan kami mohon ya Allah, yang masih rumah tangganya lagi cekcok, yang lagi cekcok rumah tangganya ya Allah, maka kami mohon ya Allah, dengan acara yang mulia ini ya Allah, jadikan rumah tangga mereka yang lagi cekcok ya Allah, jadikan rumah tangganya penuh kasih sayang ya Allah. Jadikanlah rumah tangganya penuh kasih sayang ya Allah. Lembutkan di hati istri maupun di hati suami ya Allah, agar mereka bersatu lagi, tidak cekcok ya Allah. Dan jadikan kami semua ya Allah rumah tangga yang penuh harmonis, bahagia di dunia dan di akhirat. Jauhkan dari segala percekcokan apapun ya Allah. Dosa kami banyak terhadap istri kami, sering membentak, sering memukul ya Allah. Maka ampunilah dosa kami sebagai suami ya Allah, dan kami sebagai istri ya Allah, tidak nurut dengan suaminya, sering membentak ya Allah, sering marahi suami kami ya Allah. Bahkan ya Allah kami pernah memukul ya Allah. Maka ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Jadikan ya Allah rumah tangga kami rumah tangga yang penuh harmonis, sakinah, mawaddah fid dunya wal akhirah. Dan kami hajat kami banyak ya Allah, hajat kami banyak dan kami belum bisa menyebutkan satu persatu hajat kami. Maka kami mohon ya Allah, kabulkan seluruh hajat kami ya Allah, hajat kami ya Allah, seluruh kami ya Allah, hajat kami kabulkan. Dan kami mohon ya Allah, hajat terakhir kami, matikan kami dalam keadaan iman Islam, matikan kami dalam iman Islam ya Allah, matikan kami dalam keadaan iman Islam ya Allah. Dan senantiasa di saat Engkau ingin mencabut nyawa kami, maka mudahkanlah hati dan lisan ini untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ini aja yang bisa kami sampaikan Ibu, Bapak. Mohon maaf jika kami banyak salah perilaku maupun perkataan, karena mutlak kesalahan itu datangnya dari kami pribadi. Kami mohon maaf zahir wal batin. Dan semoga jika ada kebaikan mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada kesempatan kali ini kita bisa mengamalkan apa yang kami sampaikan, wabil khusus yang menyampaikan semoga bisa mengamalkan, dan yang umumnya untuk para jamaah semoga bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan pada sore hari ini. Karena ilmu tanpa amal itu seperti pohon besar tanpa buah. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu. Sedikit ilmu akan menjadi barokah, akan menjadi manfaat jika kita mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Firman Abdi Gunawan, kami atas nama
panitia Ramadan Al-Ma'ruf banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas tausiah yang diberikan, dan semoga ini bermanfaat untuk kami semua dan insya Allah akan menjadi amal kebaikan bagi Ustaz. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.